Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk Devi. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Tapi saya ada beberapa masalah mengenai sekolah. Masalah? Ada apa Devi? Terus terang, saya juga mendengarkan tentang itu dari guru mata pelajaran kelas kamu. Apa Devi bisa menceritakannya dengan lebih jelas? Saya mau, tapi saya bingung harus bercerita dari mana, Bu. Tidak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar. Tidak usah terburu-buru. Kalau begitu, Ibu tanya, apakah sebelumnya Devi sudah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling biar Devi mengerti. Nah, proses konseling itu sendiri adalah suatu aktivitas pemberian layanan untuk membantu konseling yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling itu sendiri terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti Ibu. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini Devi tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang Devi alami kepada Ibu, karena yang tahu permasalahan itu nantinya hanya Devi dan Ibu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Saya sudah paham, Bu. Baiklah, jika Devi sudah paham. Sekarang Devi bisa menceritakan masalah yang dihadapi saat ini kepada Ibu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan mengenai tugas sekolah saya, Bu. Saya mendapatkan nilai rendah pada satu mata pelajaran, Bu. Mungkin bisa Devi ceritakan lebih jauh apa yang menyebabkan nilai Devi rendah, karena setahu Ibu nilai-nilai akademik Devi selama ini cukup memuaskan, bukan? Iya, Bu, namun nilai saya rendah karena dalam mata pelajaran tersebut kita diperintahkan untuk presentasi per individu, Bu. Disitulah masalah saya, Bu. Saya ini tidak suka tampil di depan banyak orang. Diperhatikan sedikit, saya sudah gugup dan cemas. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas dan karena harus berbicara berdua dengan Ibu seperti ini. Kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya gemeteran dan keringatan, Bu. Kadang kalau berhadapan langsung dengan orang banyak, saya menjadi sesak nafas, Bu. Makanya pada hari itu saya memutuskan untuk tidak presentasi dan akhirnya nilai saya rendah, Bu. Baiklah Devi, Ibu sangat memahami permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Jadi di sini Devi memiliki masalah sering merasa cemas hingga gugup, gemetar sampai sesak nafas jika harus tampil di hadapan orang banyak. Ataupun jika Devi diperhatikan, makanya Devi tidak bisa presentasi karena merasa cemas yang menyebabkan nilai Devi rendah, seperti itu? Iya benar, Bu. Sejak kapan Devi selalu merasakan cemas seperti ini? Saya sudah seperti ini sejak kecil, Bu. Saya memang suka sendiri, Bu. Saya tidak begitu suka bersosialisasi dengan orang banyak. Oh, sepertinya Devi ini anak yang introvert ya? Sepertinya begitu, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah Devi sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan cemas tersebut? Sudah, Bu. Saya selalu menenangkan diri saya dengan terus berpikir bahwa saya bisa melakukannya. Tapi saya selalu gagal, Bu. Apa Devi mau Ibu bantu? Ibu bisa kok bantu Devi. Tentu saja saya mau, Bu. Saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baik Devi. Jadi di sini masalah Devi sering merasakan cemas apabila berada di hadapan orang banyak hingga memiliki gejala gemetar dan keringat pada bagian-bagian tubuh tertentu hingga sesak nafas. Apakah seperti itu? Benar sekali, Bu. Nah, dengan masalah Devi yang seperti ini, sepertinya Ibu perlu membantu Devi dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Apakah Devi sudah tahu apa itu teknik desensitisasi sistematis? Tidak tahu, Bu. Teknik desensitisasi sistematik adalah teknik yang digunakan untuk melemahkan respon-respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan atau menyenangkan. Namun dalam hal ini kita juga akan menerapkan teknik relaksasi untuk mengatasi gejala-gejala yang kamu alami di bagian tubuh kamu.
karena masalah Devi berkaitan dengan kecemasan jika berada di hadapan orang banyak, maka ibu harus membantu Devi dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana pendapat Devi? Oh, jadi seperti itu Bu. Saya mau Bu dibantu dengan teknik yang sudah Ibu jelaskan. Baik Devi, kalau sudah paham mari kita mulai untuk memperhatikannya. Sekarang Devi juga sekarang agar Devi juga lebih rileks saat berbincang dengan ibu, Devi juga bisa menerapkannya. Salah Devi. Baik, karena Devi sudah paham, mari kita mulai untuk mempraktikannya. Sekarang agar Devi juga bisa lebih rileks saat berbincang dengan ibu. Kalau boleh Devi juga nanti bisa menerapkannya kapanpun Devi merasa cemas. Iya Bu. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan otot-otot di badan kita yang seringkali merasa tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu, sebelum melakukan teknik ini, Devi harus memperhatikan pakaian yang Devi kenakan. Pakaian Devi harus nyaman dan sedikit longgar agar Devi dapat bergerak dengan bebas dan leluasa. Selain itu, Devi juga harus melepaskan perhiasan Devi terlebih dahulu. Saya paham Bu. Nah, pertama-tama sekarang jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan lainnya, tolong dilepas dan tolong posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Iya Bu. Sekarang saya akan menunjukkan kamu bagaimana kamu dapat merelaksasikan otot-otot kamu. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya. Istirahat dan menunjukkan tegangan, lalu merilekskan kepala itu. Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Iya Bu. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Sekarang tutup mata kamu, lalu bayangkan kamu sekarang sedang berada di hadapan orang banyak, melakukan presentasi dan sedang diperhatikan oleh orang banyak. Sekarang buka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Saya sangat takut Bu. Tangan saya sampai gemetaran dan berkeringat. Baik, sekarang kita mulai relaksasinya. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat, rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tangan kamu. Tahan selama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kirimu. Rasakan tegangannya, tahan selama 5 detik. Baik, dan kendorkan, buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Apakah kamu merasa ototmu mulai rileks? Lumayan Bu. Sekarang pejamkan matamu kuat-kuat, rasakan tegangan di sekeliling matamu, tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan otot-otot matamu, lalu buka matamu dengan perlahan. Bagaimana? Terasa nyaman Bu. Sekarang angkat bahu kamu kuat-kuat sampai telinga. Rasakan ketegangan di bahu kamu. Tahan selama 5 detik. Kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangan tadi dengan rileks sekarang. Nah, sekarang jatuhkan kepalamu ke belakang dan rasakan ketegangan di belakang kepalamu serta punggung dan tahan selama 5 detik, lalu kembalikan ke posisi semula. Rasakan perbedaan tegangan tadi dan rileks. Sekarang ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu. Tahan selama 5 detik. Hembuskan secara perlahan. Sekarang tarik perutmu dalam-dalam, kencangkan otot perutmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang lepaskan. Sekarang luruskan kedua kakimu, tegangkan jari-jari kakimu ke langit. Rasakan tegangan di otot betis. Tahan selama 10 detik, kemudian lepaskan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja yang dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan. Dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan.
Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja yang dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan. Dimulai dari kaki, betis, perut, hingga sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin Devi memikirkan tentang skala tegangan antara 0 rileks dan 5 belum rileks. Katakan pada ibu di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada posisi 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian tubuh saya menjadi nyaman dan rileks. Baik, sekarang tutup mata kamu. Bayangkan kamu sekarang sedang berada di hadapan orang banyak dan melakukan presentasi dan sedang diperhatikan oleh banyak orang. Sekarang buka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Saya masih merasa tegang, namun saya tidak gemetaran dan keringatan. Saya bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Bagus sekali, Devi. Nah, apakah kamu masih merasa ada ketegangan di otot-otot kamu? Sepertinya sudah tidak, Bu. Saya sudah merasa nyaman di setiap bagian tubuh saya. Bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah penerapan teknik ini? Tadi saya benar-benar merasa tegang dan tidak nyaman. Badan saya terasa kaku. Sebaiknya setelah melakukan konser ini, badan saya menjadi lebih ringan dan nyaman. Serta saya sudah lebih bisa mengendalikan kecemasan saya. Bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa praktik kita ini berhasil. Kamu bisa mempraktikannya sendiri di rumah, ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, ibu meminta Devi untuk tahan latihan 2 kali sekitar 15-20 menit setiap harinya ya. Terima kasih, Bu. Saya rasa saya benar-benar perlu melakukan ini saat saya merasa cemas agar saya relaks kembali. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Ya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, karena teknik yang kita terapkan sudah berhasil, maka sebaiknya ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Semoga kedepannya Devi bisa menerapkan teknik ini dan Devi juga bisa menghubungi ibu kapan saja jika Devi memerlukan bantuan. Baik, Bu, saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dan mengikuti instruksi dari Ibu. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama Devi, semangat ya dengan tugas-tugasnya. Baik, Bu, terima kasih atas arahan dan bantuannya. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.